Begitu hakim memutuskan, uang ini adalah milik Bapak Agus Salim sebesar 20 miliar atau berapapun itulah yang hakim putuskan, saya bayar. Tuh. 20 miliar. Emang uangnya Agus 20 miliar ya? Ada video-video terbaru dari si Agus yang mengatakan kalau si Ibu NP itu iblis lah segala macem ya. Dan munculnya Denny Sumargo preskon kemarin ya. Denny Sumargo ini kaget kok uangnya naik jadi 1,7 katanya yang digugat gitu. Dan kalau menurut aku sih ya di sini Densu juga sudah mensederhanakan lah ya untuk menyelesaikan kasus ini gitu loh. Kalau Agus butuh uang tinggal datang ke Densu gitu loh. Dia akan bantu gitu loh. Dan kalau memang si Agus ini pengen uang 1,3 itu kembali ke dia gitu loh. Ya buktikan gitu loh secara perdata bukan secara pidana gitu loh. Kalau misalkan Densu ini masuk penjara ya, lu gugat secara pidana nih. Densu masuk penjara, siapa yang mau ganti duit lu itu Gus gitu. Di sini jelas ya. Ada yang duit berubah semua segala-galanya. Tadi seperti malaikat ya. Malaikat tapi jadi iblis. Ibu peri menjadi iblis gitu ya. Astagfirullahaladzim Gus. Jadi kalau menurut aku sih ini Agus ya dengerin Gus. Ataupun orang-orang yang ada di sekitar Agus ya. Kalau menurut aku jangan gengsi lah sekarang tuh. Udahlah ini bulan puasa, bulan Ramadan, udah saling memaafkan dan ya udah Gus. Apalagi yang dikejar gitu loh. Lu tinggal datang aja ke Densu. Dia pasti bantu loh. Kalau Densu aku jamin bukan 1 juta atau 2 juta dia ngebantu, pasti ratusan juta juga gitu loh. Kalau Agus ini dari awal ya bersikap gimana ya, manut aja lah gitu. Pokoknya jangan buat masyarakat itu tambah muak gitu ya kan. Udah masyarakat tambah muak yang awalnya ngedukung elu terus dikompor-komporin lagi sama Ibu NP, tambah menjadi-jadi gitu loh. Kalau dari awal lu misalkan ini Ibu NP memang mengiring opini untuk ngebenci lu ya, untuk ngebully si Agus ini ya. Tapi ketika si Agus ini ya berada di posisi yang tepat nih ya, bersikap baik gitu, sesuai dengan arahan-arahan netizen ataupun orang-orang yang memang lurus-lurus aja gitu, pasti banyak juga yang ngebela si Agus gitu loh dari awal ya. Karena memang dari awal udah dikompor-komporin ya, masyarakat juga tambah kegiring gitu loh dengan sikap lo yang ya gimana ya, kalau menurut netizen semua ya ngeselin gitu loh ya. Udah buta tapi malah nggak tahu diri gitu, istilahnya seperti itu ya. Kalau gue sih sekarang ya memang gue nggak mau lagi hujat si Agus ya, maksudnya ya gue netral aja gitu, nggak di pihak mana-mana gitu ya. Itu yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi seperti yang Densu katakan di press con juga, kalau Agus butuh uang datang baik-baik gitu loh. Udah selesai, simpel kan. Jangan lupa buat teman-teman yang mau support bagi-bagi takjil gratis ya buat teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin teman-teman boleh menyumbangkan donasinya ke link di deskripsi ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau donasi untuk bagi-bagi takjil boleh di linknya di deskripsi. Berapa aja lah, mulai 5.000, 2.000 bebas, oke? Apalagi sih? Gak usah, yayasan gak usah ganti, siapapun gak usah ganti, saya bayar. Saya nggak sejahat itu. Saya tujuannya kemarin cuma menyelesaikan masalah uang itu aja kan. Saya bawa ke NTT sesuai dengan permintaan dari NT. Tuh jelas ya. Uangnya seperti itu, ya sudah. Densu dan Gary pergi ke NTT itu ya menuruti apa yang dimau oleh Ibu NP gitu loh. Karena memang uang itu nggak mau dikasih lagi ke Agus gitu loh. Ya kalau memang udah nggak mau kembali lagi ke Agus ya gimana gitu loh ya kan, untuk menyelesaikan. Karena si Gary juga udah bilang uang itu nggak mau kembali ke Agus sepeser pun gitu. Dan baru kemarin juga Bang Densu ngomong juga, karena si Ibu NP ini nggak mau lagi uang itu diberikan ke Agus, ya sudah, kalau mau diberikan ke NTT dia bantu bawa ke sana gitu loh.
Halo guys, kembali lagi baru gua kata-kata. Terus gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan semoga puasanya lancar sampai akhir Ramadan ya. Di video kali ini kita masih membahas persoalan Agus sedih banget guys. Dan mungkin teman-teman juga udah muak soal pembahasan uang donasi yang sampai sekarang tuh gak selesai-selesai gitu. Buat teman-teman yang mau skip video ini, tunggu dulu deh. Karena di video kali ini pasti kalian penasaran guys. Karena di bulan Ramadan ini si Agus kembali muncul dengan gebrakan-gebrakan baru gitu, yang membuat permasalahan ini semakin kisruh gitu loh. Karena aku lihat guys, permasalahan uang donasi ini belum selesai gitu loh. Ya kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya udah selesai ya, setelah uang itu disalurkan ke NTT gitu loh. Karena uang itu sudah nggak ada gitu loh. Ya kita anggap aja selesai gitu. Tapi ya dari pihak-pihak dari Agus, dari pihak Ibu NP juga menganggap itu belum selesai gitu loh. Malah masih dicari lagi permasalahan-permasalahan lainnya gitu loh, yang nggak berhubungan dengan uang donasi ini gitu. Ke masalah pribadi lah ya kan, yang Agus ngelaporin Densu lah karena sudah menghabiskan uangnya gitu. Terus pada akhirnya setelah si Densu membawa uang itu ke NTT dan menyumbangkan ke korban bencana ya kan, termasuk Gary juga ikut ya kan menyelesaikan uang itu. Yang teman-teman tahu nih atas kemauan siapa? Buat teman-teman nih, gue kasih paham nih ya. Sebenarnya Densu dan Gary menyelesaikan uang ke NTT itu atas dasar kemauan dari Ibu NP itu sendiri guys ya. Ya mungkin teman-teman sebagian juga udah pada tahu lah ya, karena beberapa kali gue juga udah bahas. Dan oke, kita nggak perlu panjang lebar, kita bahas ke intinya aja ya, itu nanti aja. Dan kita langsung aja ke pembahasannya. Ada video-video terbaru dari si Agus yang mengatakan kalau si Ibu NP itu iblis lah segala macem ya. Dan munculnya Denny Sumargo preskon kemarin ya. Denny Sumargo ini kaget kok uangnya naik jadi 1,7 katanya yang digugat gitu. Dan kalau menurut aku sih ya, di sini Densu juga sudah mensederhanakan lah ya untuk menyelesaikan kasus ini gitu loh. Kalau Agus butuh uang, tinggal datang ke Densu gitu loh. Dia akan bantu gitu loh. Dan kalau memang si Agus ini pengen uang 1,3 itu kembali ke dia gitu loh, ya buktikan gitu loh secara perdata, bukan secara pidana gitu loh. Kalau misalkan Densu ini masuk penjara ya, lu gugat secara pidana nih, Densu masuk penjara, siapa yang mau ganti duit lu itu Gus gitu. Di sini jelas ya. Maka dari itu Densu sampai sekarang juga masih membuka pintu etikat baik untuk Agus ya, untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik buat si Agus lah ya intinya. Dan kalau Agus ya butuh uang, butuh duit, ya datang secara baik-baik ke Densu. Kalau memang punya etikat baik ya, maka Densu akan membantu si Agus gitu loh. Tapi kita lihat si Agus ini kemarin masih mendatangi kantor polisi untuk meninjau ya, untuk melanjutkan laporan-laporan terhadap Denny Sumargo gitu. Ya memang Agus ini maunya ya si Denny Sumargo ini masuk penjara ya guys ya. Jadi sebenarnya dia itu pengen duitnya enggak sih, ya kan? Agus ya. Oke, kita langsung aja ke videonya ya. Nah, ini ada video. Nah, di sini kalau kita dengar suaranya si Agus bersama Ibu Sisi ya, yang memberikan tumpangan apartemen ya untuk Agus. Nah, jadi si Agus ini benar-benar marah gitu loh ya, meluapkan emosinya terhadap Ibu NP gitu loh, yang sudah membuat dirinya itu susah gitu loh ya, membuat dirinya itu sengsara ya seperti ini. Karena Ibu NP ini sudah membuat si Agus ini nggak bisa berobat lagi, dan satu lagi dia nggak dapat uang 1,3 itu kembali gitu. Kita lihat aja. Gus, tahan dulu Gus, ini masih bulan puasa nih. Bulan puasa itu harus soft-soft dulu ya, untuk ngata-ngatain orang gitu loh. Ibu peri seperti iblis, ibu peri menjadi iblis gitu ya. Astagfirullahaladzim Gus. Ya gitu lah, memang lebih kehidupan ini. Awas lo, bertanggung jawabkan dunia akhirat Tete ya. Akhirat Tete juga bertanggung jawabkan perbuatan Tete. Tete udah nyiksa hidup Agus loh Tete. Udah nyiksa hidup Agus Tete. Ya maaf ya Gus. Gus maaf ya Gus ya. Mendingan kita tapi gak enak juga ya ngomongnya. Apa sih? Mendingan perang melawan penjajah gitu, karena nih biar langsung Agus habisin juga dia gitu. Astaga, gak nyambung Ibu. Tapi aduh. Ini Ibu Sisi ini takut ke blunder dia yang ngomong ya. Jadi nggak jadi mau ngomong apa gitu, nggak jadi gitu loh. Ujung-ujungnya ke penjajah. Tapi dia tega gitu.
Kejam loh. Kejam. Kalau lagi sakit berobat, nah dibilang kita gunain uang itu. Gimana mau gunain uang? Nanti ditarik, ditahan. Pas kita mau berobat Iya. ngemis-ngemis. Kalau itu aku setuju guys ya. Lu selalu diejek-ejek ya. Bahkan satu Indonesia lagi. Pada nyumbang ke dia tuh. Jangan orang seperti kayak tadi juga ngelihat si Pak. Jadi teman-teman, si Agus ini bilang nggak usah nyumbang lagi ke dia gitu loh. Aduh. Kalau misalnya butuh duit, panggil aku dia pakai sudah. bukan masalah butuh duit gimana-gimananya ya. Enggak, manusia orang sakit kok datang ke yang sehat. Kalau saya yang sehat, saya mendatangi yang sakit. Jangan orangnya. Tapi kalau saya simpulkan ini ya Gus ya, kamu tuh betul-betul mendapat kejahatan paripurna. Tapi hebatnya kamu bisa berdiri tegas loh. Apa ini karena orang Leo ya Gus ya? Sebenarnya Leo mungkin kan keras ya Gus ya. Kasihnya tuh Leo itu kan. Jadi ibarat kata makin tinggi tantangannya, ancamannya lo makin ini gitu loh Gus. Benar nggak Gus? Makin oke lah, baiklah, marilah kita mainkan gitu lah kira-kira ya kan. Saya siap menghadapi gitu. Sampai di titik mana sih nanti ininya gitu akhirnya ya kan Gus? Jika ikut aja bilang kejam itu perbuatannya, kejam perbuatan. Semoga jangan sampai terjadi ke orang lain lagi lah. Perbuatannya nggak main-main, katanya nggak ngambil spesial putih, nggak ngambil spesial putih, tapi sampai sebegitunya. Saya di biasa saya seminggu meradang. Seminggu meradang. Oke, jadi si Agus ini benar-benar murka ya. Tapi sekarang aku tuh agak aneh aja ngelihat antara si Agus dan FA ya. Karena kalau aku lihat si Eva sekarang lebih soft banget ya sama Ibu NP gitu loh. Iya kan? Kemarin ada kabar soal uang Agus 94 juta aja dia nanggupin biasa aja gitu. Ya kan? Kalau aku lihat sih kayak seolah-olah si FA ini kayak mau bergabung sama si Ibu NP gitu loh. Ya nggak sih? Gitu kan? Gimana menurut kalian? Tapi kalau si Agus ini kayaknya masih tetap ya, dia masih sakit hati bener sama si Ibu NP ini gitu. Oke, kita lanjut ke videonya Bang Densu ya, yang kaget. Begitu hakim memutuskan, uang ini adalah milik Bapak Agus Salim sebesar 20 miliar atau berapapun itulah yang hakim putuskan, saya bayar. Tuh. 20 miliar. Emang uangnya Agus 20 miliar ya? Enggak lah ya. Itu cuman ya perumpamaan aja, perumpamaan. Jadi kalau memang si Agus ini pengen uangnya kembali, ya gugat secara perdata gitu. Buktikan kalau uang itu punya Agus, mau berapapun, mau 20 miliar, dia bayar si Densu gitu. Ya, jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Cukup si Agus ini membuktikan gitu loh. Cuman kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau dia pengen duit, ya datang secara baik-baik gitu loh. Ya nggak usah lagi lapor-lapor, percuma buang-buang waktu. Enak kan? Terus kenapa mau ribut-ribut lagi? Itu ya. Saya nggak peduli. Kalau nggak mau drama, saya nggak mau drama. Saya aja malas wawancara kan ya. Tapi dari Bang Evo sendiri kan juga melaporkan Koko ya Kok. Nantinya Koko akan memenuhi juga nggak sih ini panggilan dari laporan Bang Evo? Kalau kita dipanggil sama polisi kita datang, ya. Gitu. Oke. Kok ini juga dari Bang Evo sendiri sempat permasalahan terkait yang dua donasi tersebut yang kabarnya katanya fiktif. So, gimana nih Kok? Dua donasi. Karena gini guys, kenapa si Densu ini mau bertanggung jawab kalau uang itu memang benar-benar uang Agus dan dia bakalan balikin tuh uangnya, walaupun uang Agus yang 1,3 itu udah dikasih ke NTT ya. Karena gini guys, Densu dan Gary pergi ke NTT itu ya menuruti apa yang dimau oleh Ibu NP gitu loh. Karena memang uang itu nggak mau dikasih lagi ke Agus gitu loh. Jadi si Ibu NP meminta ya bantuan ke Densu untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu loh, untuk membawa uang itu ke NTT. Tapi ketika uang itu sudah diselesaikan ke NTT, Bang Densu sudah sampai sana tapi terus berubah pikiran. Jadi akhirnya Bang Densu ini yang dijerumuskan ke dalam jurang gitu loh. Dan sampai sekarang Bang Densu diseret-seret bahwa ya otak dari permasalahan yang ngabisin uang Agus adalah si Densu gitu loh. Padahal kalau dirunut lagi ya ke belakang, itu yang mau adalah Ibu NP itu sendiri gitu loh. Karena si Gary juga udah bilang uang itu nggak mau kembali ke Agus sepeser pun gitu.
Dan baru kemarin juga Bang Densu ngomong juga, karena si Ibu NP ini nggak mau lagi uang itu diberikan ke Agus, ya sudah, kalau mau diberikan ke NTT, dia bantu bawa ke sana gitu loh. Dan kalau misalkan nanti si Agus butuh berobat atau mau uangnya kembali, Densu ini bakalan membackup gitu loh ya. Kalau memang terbukti uang itu uang Agus gitu loh. Ya kan. Dan solusi satu lagi yaitu Agus datang langsung ke Densu sendiri ya dengan baik-baik, minta secara baik-baik gitu. Tapi sampai sekarang bukannya datang ke Densu tapi malah datang ke kantor polisi untuk ngelaporin Densu gitu loh. Menggugat uang 1,7 gitu loh. Sampai kaget Bang Densu gitu loh. Kok bisa naik 1,7? Bukannya 1,3 gitu. Nah, disinilah kita lihat ya. Sampai kaget Bang Densu. Ya. Oke. Koko mungkin update sekarang tadi kan Agus Salim dan kawan-kawan yang selesai di BAP itu laporan Koko sendiri nih. Minta dikembalikan 1,7 miliar. Seperti apa respon Koko? Tapi 1,7. Iya. Sampai kaget gitu. Dia 1,7. Tahu. Tapi dia menyebutnya Menyebutkan segitu. Jadi naik. Kok 1,7? Kok jadi naik? Polos gitu Bang Densu ya. Gue aja bingung kok si Agus minta balik 1,7 gitu. Iya, tapi mungkin 1,7 itu sama yang didapat dari super tanknya itu mungkin yang dimaksud ya. Gitu. Ya, nggak tahu lah ya. PPN kan tuh berbunga kayaknya. gimana itu tanggapan? Enggak ngerti gue. Ya udah, seperti yang gue bilang di awal, kalau masalah urusan ini kan udah selesai, dari gue aja udah selesai. Kalau misalnya masih ada tuntutan, saya memberikan dua opsi. Opsi pertama, silakan datang sendiri pribadi ke saya, nanti saya bantu, ya kan? Kedua, kalau misalnya ingin menggugat secara hukum, silakan lakukan menurut saya jalur perdata, karena itu jalur yang tepat di sana. Kepemilikan dari uang itu juga harus dilihat kan. Jelas, harus jelas. Daripada siapa? Masa kita mau kasih Agus secara cuma-cuma gitu kan? Nanti saya bayar, udah. Yang lainnya ya saya semua nggak usah kabur. Saya punya kok 1,3 miliar untuk bayar. Kalau itu disahkan oleh pengadilan, saya bayar. Artinya polisi siap atas tuntutan dari Agus jika nanti tuntut Iya, perdata. tuntut perdata, karena kalau dia tuntut pidana, kalaupun saya masuk penjara, saya memang mau bayar. Kan gitu. Iya, siapa yang membayar kalau si Densu ini masuk penjara? 1,3 dia 1,7 itu naik. Sebelumnya pihak Agus sempat mengancam warga NTT juga dan Kerjanya begitu tuh macam-macam. Biarin aja. Udah muak saya melihat itu semua, ya. Semuanya pengen membangun opini publik aja kan, dengan ngomongnya di gagah-gagahin gitu. Ya sudah lah, itu karakter kalian, saya nggak mau. Iya. Jadi kalau menurut aku sih, ini Agus ya, dengerin Gus, ataupun orang-orang yang ada di sekitar Agus ya. Kalau menurut aku jangan gengsi lah sekarang tuh. Udahlah, ini bulan puasa, bulan Ramadan, udah saling memaafkan dan ya udah Agus. Apalagi yang dikejar gitu loh. Lu tinggal datang aja ke Densu, dia pasti bantu loh. Kalau Densu aku jamin bukan 1 juta atau 2 juta dia ngebantu, pasti ratusan juta juga gitu loh. Kok tapi dari pihak Agus Salim sempat bilang kok katanya menagih janji Koko yang Koko bilang katanya akan mempertanggungjawabkan dari uang tersebut kok, baik nanti dilaporkan secara perdata atau Tadi kan udah tadi bentuk utang 1,3 itu adalah hak saya bayar, saya bawain, saya bayar, udah kan? Beres kan? Apalagi sih? Nggak usah, yayasan nggak usah ganti, siapapun nggak usah ganti, saya bayar. Saya nggak sejahat itu, saya tujuannya kemarin cuma menyelesaikan masalah uang itu aja kan. Saya bawa ke NTT sesuai dengan permintaan dari NT. Tuh, jelas ya. Uangnya seperti itu, ya sudah saya jalankan, karena tujuan saya adalah saya nggak mau ini berbelit-belit, nama saya itu syarat-syarat dulu. Saya tidak ada urusan, saya bantu Agus cariin dia donasi. Kemudian bantu Novi sama Agus menyelesaikan masalah. Jadi di sini jelas ya, Densu pergi ke NTT itu atas kemauan Ibu NP gitu loh, untuk menyelesaikan uang donasi itu, karena memang si Ibu NP ini nggak mau uang donasi 1,3 itu kembali ke Agus gitu loh. Ya kalau memang udah nggak mau kembali lagi ke Agus ya gimana gitu loh ya kan, untuk menyelesaikan. Ya memang maunya Ibu NP mau untuk diserahkan ke NTT ya sudah gitu loh.
dia manut aja gitu loh, namanya dimintain bantu untuk menyelesaikan ya kan. Kok sekarang jadi malah keseret-seret gitu loh. Saya kok jadi keseret-seret, saya ini mau nyelesain masalah, bukan mau ribet-ribet. Makanya karena masalahnya panjang kali lebar itu, saya turun tangan, saya tanya, selesai nggak masalah uang ini kan? Saya tanya pada NP bilang pengennya uangnya dikirimkan ke NTT, ya udah, semuanya tanda tangan kesepakatan dari pihak Pablo kuasa hukum, donatur, dari Gary sebagai orang yayasan, semua tanda tangan yang terlibat, termasuk dari pihak lawyernya dia sebagai saksi. Udah tanda tangan, uangnya situ. Nanti masalah Agus, kalau dia butuh uang pengobatan nanti ke saya. Kalau dia merasa 1,3 hak saya, ya sudah. Mau ngobrol sama saya langsung, ketemu saya boleh. Masa membahas itu secara personal. Mau tentu saya di perdata pun oke. Jadi kalau dia menang perdata pun saya bayar. Kalaupun dia datang ke tempat saya ngomong baik-baik, saya bantu. Apalagi? Artinya syarat untuk Mas Densu ini meluas 1,3 miliar enggak itu syaratnya harus menang perdata dulu sih Agus. Enggak, datang ke saya juga ngobrol baik-baik, tunjukkan itikat baik juga. Kalau saya masuk di akal saya kasih. Sederhana saja saya mau orangnya, nggak ribet-ribet, saya nggak mau nyari musuh. Saya ini tidak pernah lapor-laporin orang, saya dilaporin, makanya saya laporin balik. Tapi kan kuasa hukum Agus justru kan enggan ya kalau menemui. Urusan dia, saya campur. Pokoknya saya begitu aja. Saya cuma lurus dan terima kasih. Orang mau bilang saya A, B, C, D, F, G, saya nggak peduli. Benar. Hidup saya gitu. Siapa yang mau ganti kalau 1,3 miliar? Nggak ada. Siapa yang mau ganti? Ibu NP nggak mungkin. Uang tersebut NTT sempat ada perjanjian untuk dibelah dua kok uangnya antara. Pernah ada tawaran dari Farhad menawarkan kepada pihak NP lewat saya. Saya sampaikan ke Gary sampaikan NP-nya nggak mau. Uangnya pengennya dikasih orang lain, nggak mau sesen pun dikasih ke Agus. Tuh jelas ya. Kamu kasih ke siapa? Kamu kasih ke Agus, semua itu urusan kalian. Saya cuma mau menyelesaikan masalahnya. Lu mau kasih ke Agus, kasih. Lu mau kasih ke NTT, kasih. Nanti urusan Agus gimana? Saya bantu. Nah, Agus ketinggal datang. Jelas ya. Tapi dari pihak Kok sekarang si Densu malah di salah-salahin jadi otak dalangnya gitu loh. Tidak ingin lagi memberikan uang tersebut ke Agus, mungkin karena apa sih kok yang MP sendiri cerita ke Koko? Makanya dia saya nggak tahu. Saya tulisan bukan MP. Ini kan dari sekarang ini kan ada case baru bahwa Ya. Itu ya. Jadi padahal sederhana banget tuh untuk menyelesaikan permasalahan ini ya bagi Densu ya. Tapi ya dari pihak-pihak sana, dari pihak si Agusnya, dari pihak yayasannya, ya maunya ribet gitu loh, ya kan? Maunya yang ribet. Oke, ini sekarang ada si pengacaran si Agus ya. Ini di bulan Ramadan ya, masih aja pada ngamuk-ngamuk. Kamu, Denny Sumargo, harus hadir memenuhi panggilan polisi yang akan dipanggil dalam minggu depan ini. Kamu, Denny Sumargo, jangan mangkir lagi ya atas laporan polisi yang kita buat ya. Bukan tindak pidana penggelapan donasi. Kamu harus hadir dan jangan kabur atas panggilan laporan polisi tersebut. Karena polisi sedang mengirim undangan klarifikasi kepada kamu. Ya. Lucu ini bulan puasa ya, sabar, slow gitu. Aduh, ini sales regulator ini emosian ini, macam bosnya ya kan. Ini kayaknya mereka lagi mau lebaran ya kan, jadi ya persiapan mau lebaran ini ya buat dapetin uangnya. Orang-orang yang saya anggap baik itu misalnya melakukan hal-hal sebodoh dan sekonyol itu gitu. Sebodoh dan sekonyol. Menurut saya menghilangkan rasa kepercayaan saya kepada terhadap orang-orang yang saya sangka baik gitu. Itu aja sih menurut saya sih. Karena keadilan bagi saya tidak ada ketika saya nanti disuruh datang berobat ini, nanti saya diolok-olok, dimain-mainin, diejek-ejek. Ya sekarang coba posisi siapa yang mau kalau misalnya disuruh berobat tiba-tiba nanti
besoknya beda lagi nih, dia diolok-olok mau begini atau kok segini gitu kan. Jadi kan saya ngerasanya seakan-akan saya sakit ini saya orang sakit gitu, bisa-bisanya dipermainkan sekejam itu sampai sekarang gitu. Ujung lah saya ngerasainnya gitu yang harusnya itu untuk saya tapi diperlakukan seperti itu ya, termasuk Pak Denny lah gitu, kejam sekali perlakuan Anda ke saya gitu. Itu sih, itu aja sih. Oke. Kok Pak Denny yang kejam? Justru Denny ngasih solusi loh Gus gitu loh. Yang sabar ya Gus, di bulan Ramadan ini memang ya kalau aku lihat ya, kayak kalau kita flashback ke belakang, apa ya, sikap si Agus ini ya gimana ya, waktu itu memang ya mungkin ada benarnya yang apa yang lu katakan ya, tapi ada juga yang menurut netizen gitu loh, lu itu tidak apa ya, tidak legowo gitu loh, justru malah membuat masyarakat itu ngamuk gitu loh ya, dengan sikap-sikap lu itu yang gimana ya, ngeselin, angkuh atau gimana gitu ya, udah buta tapi masih aja tetap ngeyel gitu loh, nggak mau berobat segala macam gitu kan. Kalau Agus ini dari awal ya bersikap gimana ya, manut aja lah gitu. Pokoknya jangan buat masyarakat itu tambah muak gitu ya kan. Udah masyarakat tambah muak yang awalnya ngedukung elu terus dikompor-komporin lagi sama Ibu NP, tambah menjadi-jadi gitu loh. Kalau dari awal lu misalkan nih Ibu NP memang mengiring opini untuk ngebenci lu ya, untuk ngebully si Agus ini ya. Tapi ketika si Agus ini ya berada di posisi yang tepat nih ya, bersikap baik gitu, sesuai dengan arahan-arahan netizen ataupun orang-orang yang memang lurus-lurus aja gitu, pasti banyak juga yang ngebela si Agus gitu loh dari awal ya. Karena memang dari awal udah dikompor-komporin ya, masyarakat juga tambah kegiring gitu loh dengan sikap lo yang ya gimana ya, kalau menurut netizen semua ya ngeselin gitu loh ya, udah buta tapi malah nggak tahu diri gitu, istilahnya seperti itu ya. Kalau gue sih sekarang ya memang gue nggak mau lagi hujat si Agus ya, maksudnya ya gue netral aja gitu, nggak di pihak mana-mana gitu ya. Itu yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi seperti yang Densu katakan di press con juga, kalau Agus butuh uang datang baik-baik gitu loh, udah selesai, simpel kan. Ya gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mau support bagi-bagi takjil gratis ya buat teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin teman-teman boleh menyumbangkan donasinya ke link di deskripsi ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau donasi untuk bagi-bagi takjil boleh di linknya di deskripsi. Berapa aja lah, mulai 5.000, 2.000 bebas. Oke. Terus buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.